loyalty, got royalty inside my DNA. Rame banget. I got. Halo, saya Gun Gunawan beserta partner rekan saya Azari Akbar. Kami merupakan mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran ini, tepatnya terletak pada Desa Selasari, yaitu wisata yang bernama Santira. Karenanya, tunggu apa lagi? Ayo kita bahas mengenai destinasi wisata tersebut. Pada awalnya, wisata Santira dimulai dari inisiatif penduduk Desa Selasari dalam melihat potensi yang ada di desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk memajukan perekonomian warga setempat, di mana dari hasil survei terdapat sungai air jernih serta arus yang tidak terlalu tajam. Lalu tepatnya di tanggal 1 Muharram tahun 2013, dilakukan uji coba kelayakan dan mulai dibuka untuk umum tahun 2014. Penamaan Santira itu sendiri diambil dari salah satu tokoh penari ronggeng gunung yang ada di desa tersebut yang bernama Nyai Santira, yang memiliki paras yang cantik sehingga banyak orang yang terpesona dan menjadi bahan rebutan bagi kaum pria saat itu. Dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu destinasi wisata, menurut Alastair M. Morrison tahun 2013 pada bukunya yang berjudul Marketing and Managing Tourism Destination, terdapat 10 indikator utama, yaitu 10A yaitu berdasarkan hasil observasi dan wawancara, desa wisata Santira telah memenuhi 6 indikator dari 10A tersebut. Di antaranya, Untuk akses jalan wisata Santira dapat ditempuh selama 13 menit dari kampus Unpad Pangandaran. Keadaan jalan cukup bagus dan lancar, sehingga dapat dengan nyaman dilalui menggunakan kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil. Untuk kendaraan besar seperti bus, harus melalui jalan Cigugur Parigi dan masuk ke daerah Cintaratu. Dan untuk para wisatawan dari luar daerah, dapat langsung masuk melalui arah Banjarsari dan belok ke kanan ke jalan Cikokol. Adapun nilai jual yang membedakan wisata Santira dengan wisata air lainnya, antara lain memiliki trek sepanjang 1,5 km yang memasuki 4 gua, melewati 5 air terjun, terdapat 4 jeram pada area renangnya, 2 lokasi spot jumping, dan terdapat 2 rest area di tengah jalur sungai. Sedangkan untuk para wisatawan yang tidak ikut bermain air, dapat bersantai dan melihat pemandangan alam yang indah di daerah wisata tersebut. Untuk padat pengunjung, sebagian besar dari waktu libur nasional diantaranya saat Idul Fitri, Tahun Baru, dan Natal. Untuk rata-rata hari pengunjung padat, di kisaran pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu yang didominasi berasal dari daerah Jawa Barat. Namun, terdapat pengunjung yang berasal dari luar pulau seperti dari Papua, Bali, Aceh, hingga wisatawan asing sebelum pandemi COVID-19 melanda. Wisata Santira menawarkan jasa body rafting, river tubing, dan cup tubing yang ketiga aktivitas itu dilakukan dalam satu tempat. Bagi pengunjung, diwajibkan untuk menaati aturan dan norma adat yang berlaku di desa tersebut, seperti dilarang meminum minuman keras secara terbuka, dan wisatawan dilarang untuk turun ke sungai secara langsung apabila dalam keadaan mabuk dan memiliki penyakit keras yang dapat mengancam nyawa. Para wisatawan akan dijamin keselamatannya dikarenakan para pengunjung yang ingin terjun diwajibkan untuk menggunakan jasa pemandu lokal, sehingga yang tidak menggunakan pemandu tidak diperbolehkan untuk terjun ke wahana tersebut. Untuk biaya wisata air, pengunjung dibanderol dengan harga Rp150.000 yang sudah termasuk biaya asuransi, tiket masuk, pemandu, dan alat-alat pengaman. Pengunjung diharuskan untuk mengikuti SOP yang berlaku. Tidak terdapat minimal usia yang dapat ikut terjun ke sungai ini. Dimulai dari anak kecil hingga manula dapat ikut bermain air dengan catatan tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. Apabila terdapat 10 orang yang bermain air, maka harus menggunakan pemandu sebanyak 3 orang dan terdapat pemandu tanam di setiap titik yang rawan. Adapun biaya lain seperti biaya makan sekitar Rp25.000 sampai Rp35.000 per orang, dan biaya parkir untuk motor sebesar Rp2.000
mobil Rp5.000, dan bus besar sebesar Rp25.000. Untuk legalitas wisata ini dikelola di bawah naungan badan usaha milik desa, sehingga setiap aturan dan SOP berada di naungan peraturan BUMDes melalui peraturan desa dan surat keputusan dari Bupati. Pemerintah kabupaten sangat berperan dalam proses pembinaan peningkatan sumber daya manusia melalui program-program peningkatan skill bagi para pemandu, rescue, manajemen, dan marketing. Sedangkan dari pihak desa memberikan bantuan moral dan support untuk menyadarkan pada pihak masyarakat kalau wisata Santirah memiliki nilai jual dan dapat bermanfaat bagi kepentingan desa. Dapat disimpulkan bahwa wisata Santirah telah memenuhi 6 aspek dasar dari 10 faktor penentu keberhasilan suatu destinasi wisata. Hanya dengan bermodalkan 180 hingga 200 ribu per orangnya, para pengunjung dapat merasakan wahana air yang lengkap, sarapan makan siang, dan pemandu yang profesional sehingga keamanan dalam bermain dapat terjaga. Karenanya, wisata Santirah dapat dianggap sebagai destinasi wisata yang cukup sukses serta layak untuk dikunjungi bagi wisatawan luar kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai destinasi wisata Santirah tersebut. Dan apabila kalian ingin menggali informasi lebih lanjut ataupun langsung berkunjung ke Santirah, kalian dapat menghubungi nomor kontak pengelola yang akan kami cantumkan di bawah sini. Saya Gun Gunawan dan saya Azari Akbar. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.